Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Gibran dari kelas C Hukum Perpajakan. Kali ini saya akan membahas kasus perpajakan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, yaitu kepada seorang wajib pajak berinisial ZLK yang dipastikan akan segera menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Mataram. ZLK diketahui terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Sumbawa Besar dan merupakan direktur dari PT BEP yang menjalankan usaha sebagai rekanan PT NT. Sebelum menempuh jalur hukum tindak pidana, pihak Kanwil DJP Nusra dan KPP Pratama Sumbawa Besar sebenarnya telah melakukan berbagai upaya persuasif, termasuk pengiriman undangan klarifikasi pajak kepada wajib pajak yang bersangkutan pada tanggal 15 Desember tahun 2015. Namun, karena klarifikasi dan imbauan tersebut tidak ditindaklanjuti atau tidak dihiraukan, maka proses hukum akhirnya akan dilanjutkan. Selanjutnya, ZLK ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar pasal 39 ayat 1 huruf D dan I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan penyampaian surat pemberitahuan atau SPT, masa PPN yang tidak benar atau tidak lengkap. Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka ZLK dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sekitar sejak Januari 2011 hingga Desember tahun 2014, sekitar 3 tahun. Selain menyampaikan laporan pajak yang tidak sesuai, tersangka juga tidak menyetorkan pajak penambahan nilai PPN yang telah dipungut dari konsumen. Akibat dari perbuatan tersebut, negara dapat diperkirakan mengalami kerugian sebesar 1.990.000.000 rupiah. Baik, selanjutnya saya akan membahas unsur-unsur tindak pidana dan pemenuhannya. Yang pertama ada unsur setiap orang, yaitu ZLK merupakan direktur PT BEP dan terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Sumbawa Besar. Dengan demikian, ZLK memenuhi unsur setiap orang yang memiliki kewajiban hukum di bidang perpajakan. Yang kedua yaitu unsur kesengajaan atau mens rea-nya. Kesengajaan dapat dilihat dari yang pertama, perbuatan yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang, yaitu tahun 2011 hingga tahun 2014. Yang kedua, penyampaian SPT masa PPN yang tidak benar atau tidak lengkap secara berulang. Lalu yang terakhir, tidak adanya itikat baik meskipun telah diberikan kesempatan untuk klarifikasi oleh pihak DJP. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya kesadaran atau kesengajaan untuk tidak melaksanakan kewajiban secara benar yang sebagaimana mestinya, sehingga unsur kesengajaan telah terpenuhi. Lalu unsur perbuatan melawan hukum atau actus reus. Perbuatan yang diduga dilakukan ZLK meliputi penyampaian SPT masa PPN dengan data tidak benar atau tidak lengkap. Yang kedua, tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari konsumen. Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan perbuatan Undang-Undang KUP dan termasuk perbuatan melawan hukum di bidang perpajakan. Lalu yang terakhir ada unsur akibat, yaitu kerugian negara. Akibat dari perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian penerimaan pajak sekurang-kurangnya sebesar 1 miliar rupiah. Dengan adanya kerugian ini, unsur akibat sebagaimana mestinya dan dipersyaratkan sebelumnya dalam pasal 39 Undang-Undang KUP telah terpenuhi. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kasus tindak pidana perpajakan yang melibatkan tersangka ZLK di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban perpajakan masih menjadi persoalan yang serius dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dalam sistem self-assessment, negara memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak dalam menghitung, membayar, melaporkan sendiri pajaknya. Namun,
Kepercayaan tersebut disalahgunakan ketika wajib pajak secara sengaja menyampaikan laporan pajak yang tidak benar dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi negara. Penanganan perkara ini juga mencerminkan komitmen para penegak hukum dalam menegakkan hukum perpajakan secara bertahap dan proporsional. Upaya persuasi berupa klarifikasi dan imbauan telah dilakukan terlebih dahulu sebelum jalur pidana dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip ultimatum remedium, di mana sanksi pidana dilakukan sebagai langkah terakhir apabila seorang wajib pajak tidak menunjukkan itikat baik untuk memenuhi kewajibannya. Dari segi penegakan hukum, kasus ini penting sebagai bentuk efek jera bagi para wajib pajak lainnya, khususnya pelaku usaha, agar tidak melakukan penghindaran atau penggelapan pajak. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang dilakukan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik dan untuk rakyat sendiri juga. Oleh karena itu, setiap tindakan merugikan penerimaan pajak pada hakikatnya merugikan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, menjadi pengingat bahwa kepatuhan pajak bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum dan moral sebagai warga negara. Penegakan hukum yang tegas namun adil diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak, sehingga perpajakan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.